Kembali Kompas yang Saudara, Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan tanggal 4 hingga 10 Januari lalu. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95%. Untuk membahas mengenai survei Litbang Kompas 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran mengenai kepuasan masyarakat di bidang penegakan hukum, kita telah terhubung dengan pengamat atau guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang, Profesor. Selamat siang, Mas Juna. Ya, Prof, ini ada kenaikan 14,7% dari periode akhir Jokowi Ma'ruf Amin, yaitu dari angka 57,4% dan kemudian di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini naik di 72,1%, terutama di bidang penegakan hukum. Seperti apa Anda melihatnya bahwa survei Litbang Kompas ini responden menyatakan puas dengan penegakan hukum di Indonesia? Iya, kita apresiasi ya, karena pemerintahan Pak Prabowo Gibran, gebrakan pertama adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu bagian dari eksistensi negara hukum. Sehingga kita apresiasi sekali pengungkapan perkara kaitannya dengan narkotika, kaitannya dengan judol, kaitannya dengan mafia, kaitannya pelanggaran HAM, kaitannya dengan penegakan hukum di antara penegak hukum dan sebagainya, ini luar biasa. Tapi kita harus jelas lah, ini kan sebetulnya perkara-perkara juga yang masih yang lama, yang dulu sudah digaungkan. Tapi sekarang ada peningkatan. Lah, peningkatan inilah yang saya kira Pak Presiden Prabowo Gibran ini mengevaluasi kembali, mengevaluasi tindakan apa yang kurang kemarin. Sehingga perkara-perkara yang kemarin tanda petik mandek, tanda petik jalan di tempat, sekarang ditingkatkan. Ini yang kita apresiasi. Makanya meningkat. Judul misalkan sudah lama itu, tapi baru sekarang kan menjadikan problem menarik kan. Kemudian narkotika, demikian juga kan, kaitannya maklar kasus, demikian juga kan. Lah, ini yang harus kita apresiasi. Mudah-mudahan Kompas Litbang dalam kaitannya penegakan hukum ini tidak sampai di sini. Karena dalam konteks sistem peradilan penegakan, itu kita masih dalam taraf pra-adjudikasi, pengungkapan perkara. Keberhasilan pengungkapan perkara. Semoga pengungkapan perkara dari kasus narkotika, judol, maklar kasus dan sebagainya itu sampai pada hilir putusan adjudikasi atau post adjudikasi. Ini yang menarik. Karena kalau kita lihat Mas kemarin, Kejaksaan Agung sudah demikian juga pengungkap 300 T. Tapi permasalahan bagaimana sih adjudikasi? Putusannya hanya 6,5 tahun. Ini kan suatu yang tidak ideal lagi. Nah, kita harapkan dengan semangat penegakan hukum yang luar biasa pada Pak Prabowo Gibran ini sampai pada post adjudikasi, begitu. Nah, ini kan juga pada dasarnya penyidikan dan juga pengungkapan kasus dan juga penegakan hukum ini juga telah berjalan dari periode sebelumnya dan juga ini merupakan keberlanjutan. Nah, kemudian ada responden juga menilai bahwa kepuasan ini relatif rendah terkait dengan pemberantasan suap dan jual beli kasus. Anda melihatnya seperti apa? Karena angka 57,5% ini tergolong relatif rendah dibandingkan dengan kepuasan terkait dengan penuntasan kasus hukum lainnya. Ya, saya kira sepakat itu untuk kaitannya dengan maklar kasus. Karena ini kan melibatkan kelompok orang, melibatkan kelompok pejabat, melibatkan oknum dan sebagainya. Terutama kasus EMA kemarin ya? Iya, tidak mudah seperti itu. Karena saling mengunci, kan berarti seperti itu. Oleh karena itu dalam seperti ini, konsep ini, OTT, nah kembali lagi, kita kan kemarin tanda petik kan tidak OTT. Kalau kita lihat kasus, maklar kasus yang di Surabaya itu kan ada OTT, pengungkapan bukti permulaan yang ditemukan pada suatu kejahatan yang terjadi. Ini yang masuk. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pada case building, wah itu jalan timik-timik Mas Korong Jawa. Tapi kalau dengan OTT, itu saya kira penindakan yang cukup akurat, berdimensi pada pencegahan, yang berdimensi pada eksistensi negara, mampu memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pejabat. Nah, ini yang ditunggu masyarakat pada pemerintah Pak Prabowo Gibran. Artinya Anda mau menyatakan bahwa OTT KPK ini akan menjadi sebuah action yang selalu dinanti oleh masyarakat demi pemberantasan korupsi. Seperti itu, Prof?
Ya, sekarang kan ke OTT tidak ya KPK, jaksa juga bisa, polisi juga bisa. Kan di tingkat daerah-daerah kemarin. Nah, dalam rangka untuk memberikan suatu efek jera, karena tanda petik kita darurat korupsi, itu suatu luar biasa. Semua penegak hukum gayung bersambut, gotong royong, sama-sama, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan eh, alat yang dipakainya untuk melakukan penegakan hukum. Ini saya kira akan memberikan suatu nilai lebih bagi Pak Presiden untuk dalam penegakan ke depan. Sehingga masyarakat akan, oh iya salah ya, oh iya keliru dan sebagainya. Ini dimensi putusan itu adalah dimensi keadilan dan dimensi pencegahan kepada masyarakat. Mhm, mhm. Nah, tentu juga ini menjadi catatan lainnya yaitu ada indikator terkait dengan perlakuan sama oleh aparat penegak hukum ke warga. Angkanya kepuasan dari responden tercatat 67,3%. Artinya ini juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Seperti apa Anda melihat bahwa kesetaraan tentu ini menjadi harapan publik? Ya, betul. Memang kalau kita dalam ilmu hukum, asas hukum, equality before the law. Nah, equality before the law itu memang masih dalam tanda petik cita-cita. Ius constituendum yang dicita-citakan. Oleh karena itu harus kita dorong bersama bahwa dalam hal masa hukum itu harus kedudukan sama. Siapapun orangnya, siapapun pangkatnya, siapapun kedudukannya, siapapun finansial yang dimilikinya. Ini yang sangat menarik. Apalagi nanti kalau survei itu dilanjutkan kembali terhadap kita yang menarik sekarang. Pagar laut, ini suatu luar biasa. Mampu enggak menyeret oknum-oknum yang terlibat di dalamnya? Ini baru tantangan kali ini. Karena perkara yang terkait dengan pejabat itu masih dalam tanda perkara yang konvensional, yang masih kemarin. Tapi yang sekarang muncul di permukaan, yang kita lihat bersama sudah kelasnya lebih high, yang melibatkan oknum, yang melibatkan pejabat. Di sini tantangan, apakah nanti akan naik ke 60, apakah malah turun? Ini saya kira survei Litbang Kompas harus dimulai lagi dengan kejahatan-kejahatan model baru terhadap yang sekarang ini kita lihat. Untuk kedepannya tentu apa saja yang perlu diperhatikan terutama penegak hukum yaitu polisi, kemudian jaksa dan juga KPK dalam menjawab tantangan bahwa harapan publik bahwa penegakan hukum itu menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, yang perlu dijawab adalah sekarang bagaimana menentukan suatu kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Satu. Yang kedua, mendengar informasi pada masyarakat, mendengar laporan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan masyarakat itu adalah juga diinginkan negara. Dengan demikian, siapapun yang terlibat di dalamnya, ya ikut bertanggung jawab. Jangan sampai di skip, jangan sampai ditunda. Ini konsep tunda ini kan yang sekarang, kasus yang sekarang ini kan sebetulnya juga ada yang perkara yang tunda dulu-dulu. Bukan masuk tunda, tapi dikemudiankan. Karena tanda petik misalkan pada waktu itu masih menjabat, sekarang tidak menjabat. Ini kan suatu penegakan hukum yang keliru. Jadi koreksi itu memang sebagai bentuk equality before the law, apapun kedudukannya segera seperti itu. Ketika itu peristiwa terjadi, sehingga tidak menjanjikan beban pada pejabat-pejabat atau penegak hukum atau kepolisi atau kejaksaan yang sekarang ini. Kan itu loh, penilaian tersebut. Dengan demikian, sebagai bentuk konsep equality before the law, itu yang sangat cita-citakan. Dengan demikian, negara mempunyai kesamaan apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam penegakan hukum di segala bidang. Ya, Prof, kita mengetahui bahwa korupsi masih menjadi penyakit kronik terutama di Indonesia dan sebelumnya ada pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa terkait dengan amnesti pelaku korupsi yang kemudian adanya peluang untuk memaafkan dari pelaku korupsi bila mengembalikan sejumlah dana atau uang hasil korupsi itu seperti apa? Bahwa ini tentu menjadi polemik di masyarakat. Catatan dari Profesor seperti apa? Ya, kalau amnesti itu pengampunan. Amnesti itu pengampunan pada raja. Jadi sudah diputus, kemudian diamnesti. Jadi pengampunan itu ada yang amnesti setelah putusan, ada yang terkait sebelum putusan. Nah, itu sebelum putusan. Abolisi, itu abolisi penghapusan penuntutan. Jadi perbuatannya ada, tapi dihapuskan. Tapi kalau amnesti, perbuatannya ada, sifat melawan hukumnya ada, diampuni. Nah, dengan demikian saya kira kalau sebagai bentuk amnesti ini harus jeli. Apakah ini kejahatan yang betul-betul meresahkan masyarakat atau tidak? Kalau mengembalikan negara, kita harus juga itu bagian meringankan. Bagian dari meringankan suatu pidana, tidak menghapuskan. Oleh karena itu kebijakan yang bersifat amnesti, abolisi, atau grasi, itu harus juga berbasis pada aturan hukum yang ada. Jangan sampai kebijakan yang disampaikan Pak
Prabowo Gibran terhadap amnesti, abolisi, gerasi dan sebagainya itu mencederai keadilan masyarakat. Tujuannya baik, tapi juga berdimensi pada kepentingan masyarakat. Ini yang kita inginkan. Dengan demikian, teori-teori yang kita kerjakan tidak terus menjadikan dihapuskan, dikembalikan, enggak. Karena sifat malah hukumnya tidak seperti itu. Kita harus mengacu pada konsep hukum yang telah kita sepakati bersama. Begitu, Mas. Prioritas terhadap menegakkan keadilan dan juga penegakan hukum selalu dinanti oleh masyarakat. Ini yang menjadikan integritas dan juga penilaian dari masyarakat terhadap aparat penegakan hukum seperti polisi, jaksa dan juga KPK menjadi salah satu harapan publik di Indonesia. Terima kasih atas analisis Anda, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho telah berbagi bersama kami di Kompas.